Kita terlalu jauh masuk ke dar mimpi, bicara tentang jiwa besar, tentang prinsip-prinsip hidup, tentang moral yang murni. Kita telah menjadi kata-kata asing. Kata-kata itu sudah tidak mengerti lagi. Dalam hidup, tidak ada yang paling busuk daripada kepalsuan dan dusta. Ia menemani pada setiap langkah, turut meluncur dari bibir dengan kata-kata, turut memancar dari wajah dengan senyum. Ia melekat dan menyelimuti diri, seperti pakaian yang paling indah di dunia ini. Sebuah pementasan teater produksi Bengkel Seni Hitam Putih dengan naskah saduran bebas Akdat K. Miharja dari cerita sandiwara The Man with the Green Yehte karya Avchenko. Pemain Bobby Petalolo, Suci Safitri, Muhammad Reza, Muhammad Husni Mubarak, Muhammad Syafaat, Aldan Ramadan, dan Apriansa. Pimpinan produksi Izhamul Haq Salumpur, Stage Manager Muhammad Rahman, penata set dan properti Andi Hendrawan Petalolo, penata suara Renal Anggriawan NR Lacaar, penyanyi Nur Faiza Linda, penata cahaya Muhammad Fikri, penata rias Justika Aprilia dan Arafat El Maliburan sarjana hukum, penata busana Dwi Setiawati. Penonton sekalian, selamat menyaksikan. Memang, kalau kita terlalu mengikat diri kepada segala apa yang pernah kita cita-citakan dulu, dan sekarang meleset, ya wajarlah kalau kita harus kecewa. Apalagi kalau kita melihat bagaimana keadaan di kalangan politik kita sekarang ini, dan bagaimana busuknya cara-cara pemimpin kita berbuat pengaruh dan kekuasaan. Maka bagi kita sebagai politik itu memang kotor. Itu sama sekali tidak benar. Politik tidak kotor, malah sebaliknya. Politik adalah suatu hal yang sangat murni. Sloganmu itu terlalu mudah diucapkan orang-orang zaman sekarang, seolah-olah seperti suatu kebenaran yang mutlak. Padahal kau dengar tidak? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu, Rus? Itu kan omong kosong. Tidakkah kau perhatikan bagaimana partai yang satu atau pemimpin yang satu menjatuhkan dan menentang partai lain untuk menangani diri sendiri? Untuk itu mereka menghasut, berdusta, menculik, dan kalau perlu malah membunuh. Tidakkah berbuat begitu itu kotor? Ya, katakanlah politik itu tidak kotor. Memang. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa politik itu kotor. Sama sekali tidak, Bos. Itu hanya berarti bahwa partai-partai itu sendiri, atau lebih tepatnya orang-orang itu sendiri yang kotor, yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dengan cara-cara yang kotor dan jahat. Jadi jelas bahwa bukanlah politik yang kotor, tapi orang-orangnya. Bung, mobilnya. Terus, dengar. Politik dan pemimpin politik itu adalah dua hal yang sama seperti meja dan kursi. Atau lebih tepatnya, itu seperti agama dan penganutnya atau pemimpinnya. Karena kalau yang satu merupakan tugas, maka yang lainnya itu merupakan petugasnya. Jadi kalau petugasnya jahat, tidak bisa dikatakan bahwa tugasnya itu jahat pula. Betul tidak? Maka bisakah mempertahankan kebenaran di slogan tadi yang mengatakan politik itu kotor?
Bagi pendapatmu itu terlalu bersifat teori, terlalu abstrak. Saya melihat kenyataan-kenyataan yang konkret. Gusman, ini sama sekali tidak abstrak ya. Malah, ini sangat konkret. Jelas tuh, bahwa tugas dan petugas itu adalah pengertian yang tidak sama. Dan tidak akan jelas bagimu pula bahwa suatu tugas yang baik baru bisa dilaksanakan apabila petugas itu sendiri mempunyai syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankannya. Nah, disinilah pikir terus letak persoalannya pada petugas-petugasnya itu sendiri. Apakah ada pada mereka syarat-syarat yang seperti prinsip-prinsip atau nilai-nilai hidup yang tinggi yang bertentangan dengan segala dusta, segala penipuan dan kepalsuan-kepalsuan? Kalau kita melihat pemimpin kita sekarang, apakah ada pada mereka syarat-syarat yang disebutkan itu? Saya rasa sebelum orang lain, mereka sendirilah yang harus mengetahuinya. Mereka sendirilah yang harus pandai mengukur dirinya sendiri. Kau ini belum juga berubah, Mit. Masih tetap seorang optimis. Bagaimana? Untuk berbuat seperti itu dibutuhkan jiwa-jiwa yang besar. Kalau kita ngomong-ngomong tentang jiwa yang besar, tentang prinsip-prinsip hidup yang tinggi atau moral yang murni, sekarang kata-kata itu sudah tidak dimiliki lagi. Sebab orang zaman sekarang lebih mengerti kata-kata yang keluar dari dalam mulut ini. Terus, daripada Ayo, silakan masuk, saudara. Betul sekali ceritanya. Ayo, silakan. Lumayan bagus. Jangan bukan. Inilah tempat yang kita katakan tadi. Aku yang berani. Sungguh menarik cerita Mas Antar. Saudara, bagaimana cerita saudara selanjutnya? Ya, sesudah seluruh kampung pada lain, maka sungguh mati saudara-saudara, bukan sombong. Yang berani tidak hanya aku sendiri. Kemudian 5 orang pemuda juga ikut naik. Saudara-saudara, betapa berdebar banyak ketika menunggu musuh. Bukan karena takut, sungguh bukan. Karena perkataan takut itu sudah lama aku coba dalam kamu semua. Malah sebaliknya, bukan perasaan takut, melainkan ada semacam perasaan senang. Seperti kalau kita sedang menunggu seorang kekasih. Ya begitulah kira-kira. Bukan sombong, tapi begitulah kira-kira. Memang, kalau kita sudah sering bertemu, musuh itu seolah mempunyai daya tarik seperti seorang kekasih. Kita cari mereka seperti orang cari jantung hatinya. Ada saja. Bukan sombong, saudara-saudara. Ya. Tapi perasaan semacam itu ada padaku ketika itu. Ya, cuma bedanya saudara. Kalau sudah bertemu, saudara tidak cium mereka dengan bibir. Ya, melainkan dengan granat bukan? Lalu, bagaimana hasil pertempuran saudara itu? Hasilnya, pasukan musuh itu mampu semuanya dan senjata-senjatanya kami habis. Kalau aku terkenal lagi kepada pertempuran seperti itu, kadang-kadang aku ingin kembali ke zaman evolusi. Sungguh mati, saudara. Bukan sombong. Ya, saya mengerti. Sebab saya pun begitu. Saudara di mana ketika itu? Saya ketika itu saya berada di sebuah lereng dan saya pun memimpin suatu pasukan.
Kukira saudara memegang bagian perlengkapan. Memang, tapi ketika ada pertempuran, saya berpendapat bahwa saya akan lebih berjasa terhadap nusa dan bangsa. Seperti pertempuran-pertempuran yang diceritakan oleh Mas Abi itu di kampung hampir tiap hari terjadi. Saya ingat pada saat itu hari Jumat, setelah orang-orang baru pulang dari masjid, tiba-tiba sebuah pesawat meluncur begitu rendah sambil memuntahkan peluru. Saudara tahu, banyak sekali orang yang tak berdosa mati konyol. Melihat keadaan itu, saya ketika lihat, maka kuraih senjata lalu membalas pesawat itu. Dan akhirnya semua kena sasaran. Boom, pesawat itu lari menuju tanah sambil miring ke kiri, miring ke kanan, dan dia pun menimbulkan asap lalu jatuh entah di mana. Coba saudara bayangkan betapa keadaan jiwa pada saat itu. Takut. Seperti Mas Abi, kata takut itu sudah saya hapus dari kamusku. Ya, saya pikir memang untuk orang yang sudah biasa menghadapi bahaya maut, perkataan takut itu sudah tidak ada lagi. Untuk saya, perasaan seperti itu juga sudah saya hapus, saudara. Semua pengalaman saudara-saudara itu sungguh seram. Tapi saya rasa lebih seram lagi apa yang pernah kualami sendiri. Apa itu? Barangkali saudara-saudara belum mengetahui bahwa di samping memimpin partai, saya juga bekerja sebagai seorang penyelidik. Seorang penyelidik? Ya, memang sebagai seorang politik, kita harus pandai pula menjalankan pekerjaan penyelidik. Ya, karena sebagai politikus, kita dengan sendirinya akan banyak musuh-musuh yang mau menjatuhkan kita. Karena politik memang sudah semata-mata berarti perebutan kekuasaan. Kalau tidak awas-awas dan tidak hati-hati, kita akan mudah terjebak. Itulah maka seorang politikus harus pandai pula menyelidik. Tapi saudara-saudara tahu apa syarat-syarat yang mutlak untuk menjadi seorang penyelidik? Apa itu? Coba jelaskan. Pertama, otak kita harus tajam seperti pisau tutur. Ya, kedua, kita harus berani mati seperti orang gantung diri. Kalau kita bodoh dan penakut, jangan coba-coba mau menjadi penyelidik. Karena kedua syarat itu berlaku juga sepenuhnya untuk kaum politik. Jadi orang yang bodoh dan penakut nanti tidak usah ikut-ikut main politik. Ya. Saya ingat, saudara, yaitu pada suatu malam akibat pengkhianatan seorang kawan penyelidik yang tidak tahan uji ketika ia ditangkap dan disiksa oleh musuh. Maka rumahku tiba-tiba digrebek, saudara, dan saya tidak bisa meloloskan diri. Lalu diangkutlah saya ke markas musuh. Nona juga ikut bergabung. Oh tidak, waktu itu saya masih gadis, belum menikah. Dengar pun belum pernah tentang adanya seorang pemimpin yang bernama Supantu. Ya. Kami baru setahun ini menikah. Kira saudara berbohong. Ya. Ada-ada saja. Di markas itulah, saudara, mulai terbuka suatu neraka bagi diriku. Saudara-saudara tidak akan bisa membayangkan apa artinya neraka bagi diriku. Tahu saudara-saudara bagaimana seramnya saya disiksa ketika itu. Kalau saya mengingat lagi, saya masih menggigil. Ya, bukan main ngerinya. Mula-mula saya dipukul dengan rotan. Tidak seberapa, Bu. Lumayan saja. Hanya sekedar dielus-elus dengan rotan sebesar ibu jari. Sebesar ibu jari? Ya, akibatnya pun tidak seberapa pula. Hanya punggungku yang bergaris-garis seperti punggung kuda zebra. Namanya saja.
Tapi biarpun begitu, alhamdulillah saya tetap bungkam. Tidak mau saya membuka rahasia tentara kita. Bikinlah aku mati. Teriak kepada Algojo itu. Iya. Tapi biarpun begitu, saya masih bungkam pula. Tidak mau saya berkhianat terhadap nusa dan bangsa. Kemudian saya diseret ke dalam sebuah kamar. Saya mesti menjalani siksaan macam lain. Ya, tapi tenang, ini tidak seberapa, Bu. Lumayan saja, hanya sekedar merubah kebiasaanku sehari-hari. Kalau biasanya saya harus tunduk kepada kehendak Tuhan dengan menempatkan kakiku di bawah dan kepalaku di atas. Kini saya harus menurut kehendak Algojo. Ya, karena kedua belah kaki digantung pada sebuah balok, sehingga saya harus melihat dunia yang terbalik, Bu. Tapi biarpun begitu, saya masih bungkam pula. Tidak mau saya berkhianat. Biar mati deh. Algojo itu rupanya sudah mulai putus asa, Bu. Karena jelas bagi mereka bahwa mereka sedang menghadapi patriot yang tidak takut mati. Ya, menurut saya semua siksaan itu lumayan. Tapi untungnya saya masih tetap kuat iman, Bu. Ya, saya masih buka seperti caci maki. Dan akhirnya mereka itu sudah rupanya betul-betul putus asa. Ya, mereka kemudian menggunakan siksaan yang terakhir. Apa itu? Bukan main enaknya, Bu. Badanku dirajam-rajam dengan aliran listrik. Aliran listrik? Ya, saya sudah tidak mengharapkan makan hidup lagi. Tapi alhamdulillah saya masih bungkam pula. Tidak mau saya berkhianat. Saya merasa puas, Bu, karena saya bisa mengatasi segala siksaan dengan tidak berkhianat. Kalau begitu, saya ini boleh merasa aman karena dengan tidak terduga-duga saya ternyata telah berada di tengah-tengah 3 orang pahlawan yang sesungguhnya. Jelas itu. Ya. Karena begitu saudara-saudara, sudah sepatutnya, sudah seharusnya, dan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai kedudukan yang tinggi masyarakat ini. Ya. Nah, seperti Mas Agus, seorang anggota parlemen, dan saudara sendiri seorang pemimpin partai. Ya. Saya rasa semua itu sudah sewajarnya. Kalau kita mengingat kembali jasa-jasa kita di zaman revolusi itu dulu. Betul tidak? Betul. Dengan begitu saudara-saudara, mari kita minggu untuk merayakan keselamatan kita karena telah berjasa terhadap nusa dan bangsa. Mari. Ya. Ya. Kulihat saudara-saudara ini sudah bosan hidupnya. Apa maksud saudara? Buktinya, saudara menipu diri sendiri untuk menyelimuti kebosanan itu dengan ngomong-ngomong, minum-minum, dan tertawa. Ketahuilah saudara-saudara, menipu, mendustai, apalagi menipu dan mendustai diri sendiri, itu adalah hal yang sangat membosankan. Dan karena kebiasaan saudara-saudara itu membohongi diri sendiri adalah saling buat pengaruh yang tidak ada putus-putusnya, sehingga kebosanan hidup saudara-saudara makin menjadi-jadi dan penipuan diri sendiri makin merajalela. Apa maksud saudara dengan semua itu? Saudara bahwa kami telah menipu diri sendiri. Buktinya saudara, tidak satupun dari saudara-saudara yang memperlihatkan pribadi saudara yang sebenarnya. Nah, saudara sendiri misalnya, siapa saudara sebenarnya? Saya. Saudara mau tahu saya siapa? Saya adalah seorang wakil dari perusahaan yang mengimpor
barang-barang tekstil pecah belah, makanan orang kali. Nah, itulah saya. Saya sudah menduga ya, kalau saudara akan memberikan jawaban yang lucu seperti itu. Lihatlah. Kenapa saudara mesti berbohong? Kenapa saudara mesti berpura-pura dan menggunakan kedok? Kalau saudara adalah seorang wakil dari perusahaan, itu namanya membohongi diri sendiri. Dan itulah yang membuat saudara jadi bosan hidup. Kenapa ya? Saudara tidak berterus terang saja kepada kami semua. Kalau sebenarnya saudara itu seorang kiai. Apa? Saya kiai? Ya, saudara kiai. Janganlah saudara berani berbohong ya. Saya tahu kalau saudara adalah seorang yang sangat pandai dan sangat cerdik. Saya pernah dengar tentang saudara. Maaf, sebaik lelucon saudara, baik buat saudara dan pasar. Kalau di sini jelas tidak laku. Ya. Kiai Salim. Kiai Salim, nama aku Samsu, SAMSU, tidak kurang, tidak lebih. Kiai, janganlah Kiai coba berbohong seperti itu. Lagi pula, berbohong kan dilarang oleh tiap agama. Dan tentu, hal itu Kiai ajarkan juga kepada murid-murid Kiai. Jadi, sekarang Kiai, lebih baik Kiai ceritakan saja dengan terus terang kepada kami semua. Bagaimanakah cara Kiai sampai bisa begitu berhasil memikat hati wanita sehingga mereka mau menganut ajaran Kiai? Apa ini? Jangan bilang saya. Kiai, jangan berteriak-teriak begitu Kiai. Tidakkah Kiai lihat di depan Kiai ini kan ada seorang wanita? Apakah pantas ya seorang Kiai berteriak-teriak begitu keras? Nah, ketahuilah saudara-saudara bahwa sebenarnya saya ini adalah seorang lelaki yang baik hati. Saya hanya benci kepada kepalsuan dan kepada orang ini pun. Saya tak lain hanya mau menuntut supaya dia mau memperlihatkan pribadinya sebenarnya, bukan yang palsu. Dan dia tidak boleh bohong. Sesungguhnya saya tidak bohong. Saya adalah seorang wakil dari perusahaan. Kalau saudara tidak percaya, tanyalah Mas Abu. Dialah yang sering mengurus lisensi-lisensi bagi perusahaan kami. Dan kalau perlu, datanglah sendiri di kantor kami. Kau bohong, Kiai. Kau bohong. Saya tahu kau adalah seorang Kiai. Bilang saja bahwa saudara adalah Kiai. Aku salah segar-segar. Orang itu lagi sedikit begini. Tapi saya bukan Kiai. Saudara tahu sendiri kan? Saudara. Ya. Sepertinya dia agak malu untuk mengakui terus terang bahwa dia seorang Kiai. Padahal saya pun tahu pula bahwa orang itu seperti yang saudara katakan, seorang Kiai bukan? Dan apa kata saudara? Sudahkah saudara sependapat dengan saya? Oh, tentu. Saudara, kalau kulihat benar-benar, memang jelas bahwa wajah saudara itu
seperti seorang kiai. Tapi kenapa saudara ributkan hal itu? Iya kiai, habis perkara. Saya bukan meributkan hal itu. Saya hanya ingin mendengar dari pengakuannya sendiri. Dari mulutnya. Baik, saya akui, saya kiai, dan bolehkah saya pergi ke WC dulu? Oh, tunggu kiai, tidak boleh. Tahan saja dulu. Nah, sekarang saudara-saudara, tidakkah benar apa yang saya katakan tadi? Ia seorang kiai. Dan Kiai Salim, ulangi lagi permintaanku tadi. Ceritakanlah bagaimana cara kiai sampai berhasil memikat hati wanita sehingga mereka mau menganut ajaranmu. Baik, saya akan ceritakan. Tapi janganlah pistol ini ada di kepala aku. Nanti meledak. Saya tidak akan bisa bercerita lagi nantinya. Baiklah, kau mulailah sekarang dengan cerita. Mula-mula, ibu kawini wanita-wanita. Lalu dengan sendiri, ia menganut ajarannya. Tolong sekali ceritamu ini. Suatu cerita yang pendek yang hanya terdiri dari 2 kalimat, tapi membosankan. Untuk diri saudara. Iya, sangat membosankan, menyebalkan. Ya, terutama bagi saudara kan, tentu lebih membosankan daripada orang-orang lain. Karena saudara sendiri kan sebagai seorang rentenir. Maaf saja saudara, aku tidak mau sebut seorang rentenir. Itu suatu yang kelewatan besar bagiku. Yang sebagai seorang pegawai tinggi, bukan sombong. Karena menghina itu dilarang oleh negara. Nah, juga oleh agama. Bukan begitu Kiai Salim? Ya karena begitu, maka aku merasa kelewatan terhina oleh saudara. Dan karena begitu, aku akan akalkan saudara pada polisi. Bukan sombong. Aku merasa sangat terhina oleh saudara. Nah, seorang rentenir tahu benar ya, berapa harga 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik untuk kantongnya sendiri. Bukan begitu saudara? Jadi, tentu saudara lah yang paling merasa dirugikan di sini. Karena waktu saudara sudah diboroskan hanya untuk mendengarkan cerita yang membosankan seperti itu. Betul tidak? Nah, saudara, lebih baik saudara sendiri yang menceritakan sekarang. Bagaimanakah cara saudara bisa mendapatkan uang yang banyak? Hanya dengan bermalas-malasan. Aku tahu, tapi aku tidak tahu. Aku ini bukan seorang rentenir. Aku ini seorang pegawai negeri, bukan sombong. Aku ini seorang pegawai tinggi dari kementerian. Saudara tetap tidak mau mengakui. Kiai Salim. Nampaknya kawan kita satu ini takut dituduh orang kalau kerjanya itu cuma berbalas-balasan di rumah dan hanya tahu menghitung hari dan bulan untuk menagih uangnya. Tidakkah Kiai lihat bahwa dia itu adalah seorang rentenir? Setahu saya, beliau memang seorang pegawai tinggi dari kementerian. Karena beliau lah yang mengurus lisensi lagi perusahaan kami. Tidakkah jelas bagi Kiai bahwa dia adalah seorang rentenir? Bilang saja ya. Ya, saya tidak bilang lagi. Memang saudara itu adalah seorang rentenir. Nah, saudara-saudara, saudara dengar sendiri kan dari mulut Kiai ini.
Dan saudara-saudara harus tahu bahwa kata-kata dari seorang kiai harus kita percaya. Karena kalau tidak, dia bukan kiai lagi. Persis seperti kata-kata seorang pemimpin. Kita harus percaya. Karena kalau tidak, dia bukan pemimpin lagi. Betul tidak? Jadi, ulangi lagi pertanyaan tadi. Ceritakan bagaimana cara saudara sampai bisa berhasil mendapatkan banyak uang dengan tidak usah bekerja apa-apa. Ceritakan. Singkat saja ya. Ya, aku tahu bahwa orang-orang lain membutuhkanku. Ku manfaatkan kebutuhan orang-orang itu. Sudah. Sama tolongnya cerita saudara dengan cerita kiai ini. Panjangnya pun sama. Hanya 2 kalimat tapi membosankan. Saudara, saya sudah tidak mengerti kenapa istri saudara yang begitu manis ini. Saudara biarkan dibuat bosan dengan mendengarkan dongeng-dongeng macam yang 2 orang itu ceritakan barusan. Kan saudara kan sebagai penjual obat yang suka melindungi orang lain dari bahaya penyakit. Pertama-tama, tentu saudara akan menjaga istri saudara dari bahaya penyakit yang disebut bosan hidup itu. Saudara, betul kan penjual obat? Sungguh mudah saudara ini. Tidak ada yang perlu dibantah rupanya. Memang, karena sifat pekerjaan saudara tidak mengizinkannya. Pekerjaan saudara kan harus mendapatkan publik. Publik yang harus saudara pikat atau tidak. Supaya membeli obat-obatan milik saudara. Dan sulitnya bagi saudara. Tentu, dipertaruhkan publik itu tidak enak bukan? Malah saudara, minggu lalu ada seorang tetanggaku yang pada pagi-pagi buka. Dia sudah terdapat berkelantungan di sebuah pohon kebunnya. Ia ternyata sudah memilih mati daripada harus ditertawakan. Nah, kalau saudara, bagaimana sikap saudara? Manakah yang lebih baik? Saya pun lebih baik mati. Tentu saja. Pekerjaan saudara itu kan sangat sulit. Karena saudara harus selalu berhadapan publik. Dan sulitnya lagi, publik hanya percaya pada pemimpin yang nyata. Sudah. Tapi saya tahu bahwa sebenarnya untuk saudara itu tidak terlalu sulit. Seperti misalnya orang lain. Karena saudara kan mempunyai satu cara yang istimewa. Dengan tidak usah membuat publik yakin dengan bukti nyata itu. Betul tidak? Saya tahu ya, bahwa cara saudara yang istimewa itu adalah dengan bernyanyi. Kiai, kenapa Kiai mau lari? Sabarlah dulu. Kita dengarkan dulu. Saudara penjual obat ini menyanyi sedikit supaya penyakit bosan hidup saudara itu hilang. Nah, saudara, silakan menyanyi. Saya tidak bisa menyanyi, saudara. Lihat, lihatlah. Rupanya saudara penjual obat ini mempunyai darah seni yang sungguh murni. Dia tidak mau disebut penyanyi, padahal kita tahu dia adalah seorang penyanyi yang sangat hebat, persis seperti seniman besar yang selalu menolak kalau dia disebut seniman besar. Seniman besar memang tidak tahu menonjolkan dirinya sendiri, betul tidak? Nah, persis seperti kawan kita ini. Dia harus disumpah apa saja, atau sekalipun harus dijatuhi hukuman disiplin patah. Namun saya tetap mengatakan bahwa saya tidak bisa menyanyi, saudara. Saudara mau menyanyi atau tidak? Kalau ku ada rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Bagus, bagus. Sungguh merdu suara saudara ini dalam bernyanyi.
bakat seni inilah yang selalu membuat saudara selalu berpandang sukses dalam menjual obat. Tahu tidak, Kiai? Bahwa pengaruh seni bisa menghaluskan hati orang-orang biadab. Tentu saja tahu. Bagus. 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 Nah, saudara-saudara, saya sungguh gembira karena sekarang saudara-saudara sudah kembali kepada pribadi saudara masing-masing. Memangnya, dalam hidup ini tidak ada yang paling busuk daripada kepalsuan-kepalsuan, menipu diri sendiri dan dusta. Ia meluncur dari bibir kita lewat kata-kata yang kita ucapkan dan memancar dari wajah senyuman. Pendek kata, dia seperti pakaian yang melindungi diri kita, pakaian yang paling indah, yaitu badan manusia. Maka dari itu, Nyonya, dengan segala hormat, saya minta supaya Nyonya sudi membuka pakaian Nyonya. Jangan gila! Tenang, Nyonya. Tenang. Jangan Nyonya terlalu cepat marah. Cepat marah itu tidak baik, Nyonya. Nanti Nyonya cepat tua. Dan tua itu, Nyonya, tidak ada yang paling berat di dunia ini daripada tua. Karena tua, umur, menuntut kematangan jiwa supaya bisa membedakan mana orang tua dan mana anak-anak. Lihat, suami Nyonya juga tidak keberatan. Saudara betul-betul gila ya? Saya mesti panggil polisi. Sabar Nyonya, sabar. Tenang. Polisi tidak suka melihat orang telanjang. Nyonya belum dengar yang kemarin di kota bahwa banyak gembel yang ditangkap, Nyonya. Nah, lihat, suami Nyonya tidak keberatan. Dia hanya diam, Nyonya. Dan seperti kata pepatah, diam berarti setuju. Saudara, betul kan tidak keberatan? Ya, ada keberatan. Sebagai seorang penjual obat yang mempunyai darah seni yang tinggi, saudara suka juga kan melihat keindahan? Ya, saya senang. Dan badan istri pula yang paling cantik di dunia ini. Tapi saudara, rupanya untuk istri saudara belum cukup jelas. Kalau saudara tidak keberatan, coba kau katakan padanya. Ayo. Sayang, sebenarnya kakanda tidak mau melakukan ini, tapi ini terpaksa. Ratna, izinkan agar kita semua selamat, Ratna. Silakan buka pakaian, tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Itu nggak pendirian sebagai seorang Islam. Baiklah kalau begitu, saya pun suka yang indah-indah dan sangat jijik kepada seorang pengecut. Saudara, katakan. Jangan terlalu banyak mukanya, sedikit saja. Mungkin Nyonya malu ya, karena Rusman, Rus, mana? Mana pelayan? Saya kunci dalam WC. Kalau WC, ada saja kamu. Kita lepaskan. Tidak usah. Biarkan saja lurus, tapi tolong Rus, tutup mata kedua orang ini. Rupanya Nyonya malu membuka pakaiannya. Sebagai seorang kiai, saudara tidak boleh melihat badan wanita telanjang, karena bukan muhrim. Dan sebagai seorang rentenir, tentu tidak baik pula melihatnya, karena bunga yang satu
ini bukan bunga yang saudara biasa hitung tiap hari dan tiap bulan. Nah, Nyonya, silahkan. Peduli apa kamu? Saudara tertarik oleh medan badanku ini. Kalau tertarik, tentu saudara tertarik juga oleh cintaku. Suamiku tentu akan mengizinkannya juga. Boleh. Boleh. Asal saja Bunda. Jangan lama-lama. Asal saja. Kenapa saudara mencium tanganku saja? Suamiku kan sudah memberi izin mencium bibirku. Ciumlah bibirku. Atau berkali saudara lebih suka mencium aku. Kalau aku sudah terlanjur bulan. Baiklah kalau begitu. Wah, Nyonya, cukup. Nyonya sudah membuat hatiku bahagia. Ambil saja kembali pakaian Nyonya itu dan silakan duduk Nyonya. Terus, tolong bawa mereka ke sana. Cepat! Duduk. Nah. Dan tolong satu lagi, bebaskan pelayan. Dan katakan padanya kalau uang kita, uang minuman, sudah saya letakkan di atas meja itu. Nah, saudara-saudara, tunggu sebentar ya. Terus jaga mereka. Terus mana? Saudara-saudara, kami sekarang akan pergi. Karena tugas kami untuk menolong saudara-saudara sudah selesai. Tapi, sebelum kami pergi, kami ingin meninggalkan satu kenang-kenangan untuk saudara-saudara sekalian. Dan kenang-kenangan itu sudah saya letakkan di atas meja. Paham? Terus, ayo, mari kita pergi. Saudara-saudara, dengan hati yang puas, saya telah berhasil membuka gedung yang selama ini menutupi pribadi saudara masing-masing. Sekarang, silakan saudara-saudara melihat di muka kaca cermin. Cermin takkan memberi bayangan yang palsu lagi kepada saudara-saudara. Jelas akan kelihatan bahwa yang satu adalah seorang fakir, yang kedua seorang tolol.
Bobby selaku pemeran utama, main karakter, sekaligus sutradara. Terima kasih dan beri aplausnya sekali lagi. Ini luar biasa, baru kembali di pementasan teater tunggal di Kabupaten Donggala, terus di Kecamatan Banawa. Suatu kehormatan juga untuk kita di sini karena hadir seorang orang tua kita, kakanda kita, senior kita, seorang teatrikawan senior, Kak Arifin Sunusi. Terima kasih juga kakak-kakak yang lain sudah bersedia hadir, teman-teman semua sudah mau mengapresiasi kegiatan kita pada malam hari ini. Dan Pak Sud, saya mohon izin juga untuk kami mempersilakan Kak Ipin untuk memberi sepatah dua kata untuk pementasan kita pada malam hari ini, karena sebuah kehormatan kita dihadiri sama senior kita. Kami persilakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada dua alasan kenapa saya dari Palu dengan adik-adik saya, ada Ida, seorang penari dan teatrikal di zamannya sekarang juga, tapi berdiri ya. Kemudian ada Fitri Tolagau, jangan tidur Fit, berdiri dulu. Ini seorang sastrawati, pembaca puisi terbaik juga di zamannya. Lama memang baru datang lagi di Kabupaten Donggala, tapi bukan berarti saya tidak sering datang ke Donggala. Lama itu karena sejak zamannya Ketanwir Betalo dan Hedar Laujen almarhum, kami pernah berproses dalam dunia seni budaya. Mereka berdua saya anggap sebagai kakak saya karena begitu banyak yang saja sama mereka membangun iklim berkesenian, berkebudayaan, baik itu di Donggala maupun di Palu. Saya kenal betul hitam putih, bengkel hitam putih. Dari A sampai Z saya mengenal. Dan oleh sebab itu yang membuat saya harus datang. Meskipun malam ini di Bantaya Cinta Sanggar Anoa itu ada bincang teater di sana, saya lebih memilih untuk sini. Ada semacam kerinduan itu sebagai seorang pekerja seni budaya. Saya harus datang. Saya bangga engkau mau pipale pelanjut dari dua orang sahabat saya, Bang Tanwir dan Bang Hedar Laujen. Engkau mau teruslah berkarya. Saya tidak bicara soal naskah saduran ini karena
naskah saduran ini memang ditulis oleh seorang seniman besar, Adechenko. Disadur dan kemudian disadur. Saya cerita tadi di luar. Ternyata Bang Tanwir itu sudah pernah mempersiapkan naskah ini, sudah menulis, tapi memang belum sempat dipentaskan. Kecuali kami pernah mementaskan naskah-naskah besar lainnya dari Tuti Wijaya, ada Front, ada Dor, dan itu sudah kami mainkan semuanya. Saya sendiri belum pernah memainkan naskah ini. Saya rindu juga sebenarnya. Jadi ini naskah yang luar biasa sekali. Di teman-teman di Jawa rata-rata juga sudah menyadur dan mementaskan naskah ini. Dan salut saya, ini kan semua yang menyadur. Di playernya itu siapa yang sutradaranya? Ya, itu luar biasa itu ya, bisa menangkap detil-detil dari suasana kepemimpinan nasional kita. Itu sangat luar biasa. Tidak mudah bagi seorang sutradara menerjemahkan setiap momen yang ada di dalam naskah aslinya. Ada naskah aslinya. Saya tidak tahu ya, saya mau bicara apa lagi. Kalau dibilang saya, mohon maaf, kalau seniman budayawan itu biasanya punya kepuasan tersendiri begitu. Sutradaranya, aktornya dan aktrisnya itu pasti setelah pementasan ini itu memiliki perasaan tersendiri. Prosesnya biasanya dalam kerja-kerja seperti ini, latihannya itu standar 6 bulan. Itu standar ketika kita mulai latihan dari awal, dari menerima naskah, kemudian kita baca dan seterusnya. Tapi boleh dipacu menjadi 3 bulan. Tapi boleh juga dipacu menjadi 1,5 bulan. Itu sudah ready untuk pertunjukan malam hari ini. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya ini kan. Dan kalau ini dia proses cepat, luar biasa. Bertangan buat ya, selamat. Dan saya hanya ingin menyampaikan, tetaplah teman-teman seniman budayawan di Donggala berkarya. Ada Dewan Kesenian Donggala, ada bengkel hitam putih, bekerja sama lah, karena memang kita membutuhkan ada edukasi buat anak-anak kita, anak-anak sekolah, memperkenalkan karya-karya sastra, baik itu puisi, teater, ada musik, ada tari, ada tradisi dan lain-lain sebagainya. Karena memang kita Sulawesi Tengah, Indonesia, Donggala kaya akan khasanah budaya kita. Mari kita olah semuanya itu menjadi potensi kita untuk kita selalu kembangkan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya satu momen terakhir saya mau foto dengan mereka-mereka ini karena saya bangga sekali. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin foto dengan komio di sini ya.